wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SK 1A. Nama saya Feni Agustin dengan NIM 09011824293032. Dan saya Hesti Susilwanti dengan NIM 09011182429004. Dan saya Nabila Agustina dengan NIM 09011182429013. Nama saya Mareta Salsabila dengan NIM 09011182429005. Perkenalkan, nama saya Novi Santri Ramadan dengan nomor NIM 09011824292026. Perkenalkan, nama saya Bembi Digantara Anom dengan NIM 09011182429015. Perkenalkan, nama saya Stephen dengan NIM 09011228242939. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bembi Digantara Anom. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi yang bertemakan bahasa assembly. Apa sih bahasa assembly? Nah, bahasa assembly itu adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang menggunakan mnemonik untuk mewakili instruksi prosesor. Nah, fungsi bahasa assembly itu mengontrol perangkat keras secara langsung melalui set instruksi spesifik prosesor atau ISA. Nah, sejarah bahasa assembly itu diperkenalkan untuk mempermudah pemrograman dibanding bahasa mesin, sambil mempertahankan kontrol terhadap perangkat keras. Nah, di sini ada fungsi dan penggunaan. Yang pertama itu pemrograman sistem operasi, menulis kernel dan komponen inti. Yang kedua, embedded system, mengoptimalkan penggunaan memori dan kecepatan pada perangkat terbatas. Yang ketiga, driver perangkat keras, interaksi langsung dengan perangkat keras. Dan yang terakhir, optimalisasi kinerja, mengoptimalkan kode untuk aplikasi berperforma tinggi. Berikut ini ada keuntungan dan kelemahan bahasa assembly. Keuntungannya yaitu memiliki kontrol penuh terhadap perangkat keras, efisiensi kode, dan optimalisasi kinerja. Kelemahannya sendiri adalah sulit dipelajari, tidak portable, dan pengembangan lambat. Lalu berikut ini ada 4 struktur bahasa assembly. Yang pertama ada label, merupakan nama bagian program, contohnya start. Yang kedua ada mnemonik, yaitu instruksi prosesor, contohnya MOV dan add. Ketiga ada operand, merupakan data yang terlibat dalam instruksi, contohnya MOV AX dan BX. Terakhir, ada komentar, berisi penjelasan kode, contohnya this is a comment. Assembler dan linker. Assembler adalah menerjemahkan kode assembly ke kode mesin, contohnya adalah NASM dan MASM. Sedangkan linker adalah menggabungkan beberapa file objek menjadi satu file eksekusi. Kemudian slide selanjutnya, yaitu register dan instruksi. Register adalah penyimpanan data sementara pada prosesor, contohnya adalah AX, BX, CX, dan DX. Sedangkan instruksi itu contohnya ada transfer data seperti move dan pass, dan aritmatika contohnya ADD dan sub, dan yang ketiga adalah logika contohnya AND dan OR, dan yang keempat adalah kontrol aliran contohnya JMP dan call. Implementasi di sistem modern. 1. Microcontroller dan embedded system digunakan untuk efisiensi tinggi. 2. Program kernel, bagian penting dari OS seperti manajemen memori. 3. Optimalisasi kinerja, digunakan dalam aplikasi dengan kebutuhan kinerja tinggi. Komponen bahasa assembly yang penting. 1. Instruction Set Architecture, ISA, kumpulan instruksi spesifik untuk setiap arsitektur prosesor. Contoh x86 ARM. 2. Endianis, cara penyimpanan data dalam memori. Little Endian versi Big Endian. Yang ketiga, flags, bit status yang menentukan hasil operasi aritmatika atau logika. Contoh carry flag, zero flag, overflow flag.
Berikut contoh program dari bahasa assembly, yaitu penjumlahan dua angka, di mana section data merupakan proses penyimpanan data, sementara section text merupakan tempat menyimpan instruksi. MOV merupakan instruksi memindahkan data, sedangkan add atau ADD merupakan instruksi penambahan data. Debugging dalam bahasa assembly, yaitu ada debugging tools. Berikut ada 3 bagian dari debugging tools. Yang pertama itu GDB atau GNU Debugger, digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kesalahan dalam program assembly. Lalu yang kedua ada Upgedem, yaitu menampilkan isi file object, yaitu hasil dari assembler. Terus yang ketiga yaitu disassembler, yaitu mengubah kode mesin menjadi assembly untuk pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, penggunaan assembly dalam cybersecurity. Yang pertama, analisis malware adalah assembly digunakan untuk membongkar malware dan memahami perilakunya. Yang kedua, reverse engineering adalah assembly menggunakan untuk membalik proses program biner dan mengidentifikasi kelemahan atau celah keamanan. Yang ketiga, exploit development adalah digunakan untuk memahami cara kerja perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengembangkan atau mencegah exploit. Selanjutnya, optimasi dengan assembly. Yang pertama, inline. Assembly dalam C atau C++ adalah beberapa bahasa tingkat tinggi seperti C memungkinkan penyisipan kode assembly untuk optimalisasi, contoh ASM dalam C. Kedua, pipeline dan latency adalah menulis assembly yang mengoptimalkan penggunaan pipeline CPU untuk meningkatkan kinerja program. Yang ketiga, loop unrolling adalah teknik optimasi untuk mempercepat loop dengan mengurangi interupsi perulangan. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam bahasa assembly. 1. Arsitektur prosesor. Pastikan memahami arsitektur prosesor yang digunakan, karena sintaks dan instruksi bisa berbeda antara jenis prosesor. 2. Penggunaan register. Kenali berbagai register yang tersedia dan fungsinya, serta bagaimana mengelola penggunaan register secara efisien. 3. Manajemen memori. Pahami cara mengakses dan mengelola memori, termasuk alokasi dan penghapusan data. 4. Instruksi dasar. Kuasai instruksi dasar seperti pemindahan data, aritmatika, dan logika. 5. Kontrol alur program. Pelajari bagaimana menggunakan instruksi kontrol alur, seperti loop dan percabangan, untuk mengatur alur eksekusi program. 6. Debugging dan optimasi. Ketahui cara melakukan debugging kode assembly dan teknik optimasi untuk meningkatkan kinerja. Kesimpulan. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras. Meskipun lebih sulit dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi, assembly tetap penting dalam skenario di mana efisiensi, kinerja, dan kendali perangkat keras sangat dibutuhkan, seperti dalam pengembangan sistem operasi, perangkat tertanam, dan optimasi kinerja aplikasi. Saran. 1. Pelajari dasar arsitektur komputer. 2. Mulai dengan prosesor sederhana. 3. Gunakan debugging tools. 4. Praktekkan dengan proyek nyata. 5. Kolaborasi dengan bahasa tingkat tinggi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.